Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian mediasi. Sebelum saya lanjut untuk membahas pengertian mediasi, kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama atas nama Muhammad Mustaqim Idris, dan pemateri kedua oleh Saudara Alda Fitria Pagala. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin mediare, yang berarti berada di tengah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian satu perselisihan sebagai penasehat. Secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik diantaranya, yang pertama, menurut Gary Gopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan permasalahan di mana pihak luar yang tidak memihak. Yang kedua, menurut Gunawan Widijaya, mediasi adalah proses penyelesaian sang sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya. Yang ketiga, menurut Perma nomor 1 tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sang sengketa melalui proses perundingan dengan dibantu oleh mediator. Ciri-ciri mediasi ada dua. Yang pertama, tahakim sebagai sarana penyelesaian sang sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Yang kedua, ahkam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan. Adapun tahapan-tahap mediasi, yang pertama, tahapan mediasi yaitu sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain. Mediasi mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang kedua, tahapan persiapan sebagai proses mediasi yang dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sang sengketa. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum, yaitu di mana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Yang keempat, tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, para pihak saling bekerja sama dengan dibantu mediator untuk mengevaluasi pemilihan, mendapatkan trade-off dan menawarkan paket perkecil perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi besertanya. Mediasi dalam hukum Islam. Mediasi dalam literatur hukum Islam biasa disamakan dengan konsep tahkim, yang secara etimologis yang berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga atau yang disebut ahkam sebagai penegah satu sang sengketa. Menurut Said Agil Hussein Al-Munawar, pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antaranya manusia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pemateri pertama. Selanjutnya, prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Ada beberapa prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Yang pertama itu perwujudan keadilan, yang kedua prinsip kesamaan, yang ketiga perwujudan kedamaian, yang keempat kreatif dan inovatif, yang kelima saling memaafkan, yang keenam perlibatan melalui tanggung jawab dan individu, yang ketujuh sikap sabar. Kata sabar memiliki implikasi makna. Yang pertama itu makna melakukan cermat, teliti dan tidak berburu. Yang kedua sabar dari ketekunan, keteguhan hati, tabah dan berusaha dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sistematis, tabah dan mengambil tindakan. Yang keempat itu perilaku baik ketika
mengalami penderitaan. Selanjutnya, manfaat yang diberikan dari mediasi. Yang pertama itu untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, untuk memperlancar jalur keadilan. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa. Yang kelima, menyelesaikan perkara lebih cepat dan biaya lebih murah. Yang keenam, bersifat tertutup. Yang ketujuh, lebih tinggi. Yang kedelapan, mengurangi merebaknya dalam pengadilan. Itu telah tadi pemaparan dari materi kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.